Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading kembali tentang energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana kabar terbarunya saat ini. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama ini adalah tentang energi dari dirinya. Kita akan melihat update energinya di deck yang pertama. Dan untuk deck yang kedua ini adalah tentang energimu sendiri. Untuk deck yang kedua saya akan selalu mengingatkan kembali untuk memperhatikan ilustrasi yang ada di deck yang kedua. Ya, jika ternyata tebaran deck yang kedua ini ilustrasinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pembelajaranmu di dalam hubungan ini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama, artinya ini bukan reading untukmu ya. Karena energinya tidak sesuai dengan dirimu. Jadi silakan di skip. Lalu deck yang ketiga ya, kita akan melihat potensi dari gambaran hubungan ini kira-kira seperti apa. Oke, kita ambil deck yang pertama dan 2 deck yang lainnya kita kesampingkan terlebih dahulu untuk kita baca secara berurutan setelah deck yang pertama. Semoga yang hadir di tebaran deck yang pertama ini adalah betul energi dari dia yang dirimu maksud ya, yang ada di dalam pikiranmu saat ini, dimana kita akan melihat update terbarunya di sini. Energi dari dia saat ini. Oke, untuk deck yang pertama di baris pertama, kartu pertama ada The Empress, lalu ada Six of Swords, kemudian ada Five of Pentacles, ya, lalu ada The Devil, dan kemudian ada Four of Swords di kartu kelima, ya. Di kartu yang pertama The Empress, ya, ini bertolak belakang ya dengan kartu yang kedua, Six of Swords ya. The Empress ini adalah kesan mendalam dia tentang dirimu. Menurutnya dirimu adalah orang yang memberikan dia kesan yang begitu dalam ya. Jadi ada penilaiannya terhadap dirimu yang dengan berjalannya waktu dia semakin yakin dengan apa yang dia rasakan tentang dirimu ya. Jadi ini adalah hal yang terbukti dengan berjalannya waktu ya. Jadi ini bukan hal yang singkat ya yang dia rasakan ya. Bisa jadi yang dia rasakan ini bertolak belakang dengan dulu ya. Karena ini seperti hal yang membuat dia seperti berpikir tentang sebuah kebenaran atau kesimpulan ya tentang dirimu ya di sini ya. Oke, dan di kartu kedua ada Six of Swords. Dia mungkin pernah meninggalkan dirimu atau ini juga bisa dikatakan dia denial ya. Jadi walaupun dia memiliki kesan yang begitu indah tentang dirimu, tapi dia terkadang di dalam hatinya ingin menyangkal gitu loh. Dia ingin seperti melihat realita saat ini ya. Bahwa kondisinya tidak lagi sama juga bisa. Karena ini hal yang berubah ya kalau dilihat di kartu kedua. Perubahan yang cukup signifikan ya di sini ya, dimana dia mau nggak mau harus berputar arah ya, karena mungkin dia berpikir ya bahwa kalau dia mengikuti apa yang dia rasakan itu tidak baik untuk semuanya juga bisa, atau tidak baik untuk dirinya juga bisa, atau kalau dia punya gengsi yang cukup tinggi ya, dia malu ya, pride-nya kena ya. Jadi yang terlihat di kartu kedua ini, dia seperti membangun sebuah dinding pembatas yang begitu kokoh ya, agar dia tidak melihat lagi ke arahmu. Ini dia bisa dikatakan dia seperti melawan keinginan hatinya dan keinginan pemikirannya yang mungkin selalu teringat dengan dirimu juga bisa ya, atau dia berpikir tentang sesuatu hal di mana itu bersangkutan dengan dirimu ya.
Oke, dia juga nggak mau itu ya. Di kartu ketiga ada Five of Pentacles ya. Ini bisa saja saat ini ya dirimu tidak lagi memberikan perhatian kepada dia ya. Atau saat ini dirimu cuek ya dengan dia, tidak peduli juga bisa. Karena di kartu ketiga dia sadar bahwa saat ini kondisinya sudah tidak sama seperti apa yang dulu pernah ada di antara kalian. Di mana kalian dulu saling peduli ya. Oke, saat ini dia begitu merasakan ya bahwa ketidakpedulianmu itu menyakitkan untuk dia. Diilustrasikan di kartu ketiga ini seseorang yang menutup mata dan telinganya ya. Di depannya ada seseorang yang sedang berusaha untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi kesadarannya bahwa saat ini hubungan di antara kalian itu tidak seimbang ya. Salah satu masih berharap sedangkan yang satunya lagi sudah ilfeel ya. Oke. Di kartu keempat ada The Devil ya. Di kartu keempat ini juga bisa bermakna tentang sebuah kemelekatan ya. Oke, jadi di satu sisi dia merasa ada kemelekatan dengan dirimu. Dia merasa dirimu adalah orang yang bisa atau mampu ya, mengerti dirinya juga bisa ya, atau memberikan apa yang dia butuhkan ya di dalam sebuah hubungan ya. Dan ini beberapa di antara kalian ya, dia terkesan dengan sebuah aktivitas intim ya di dalam hubungan. Untuk yang belum sebegitu jauh hubungannya atau belum terikat sakral komitmen, ini bisa tentang sikap di dalam hubungan, dimana hanya dirimu yang bisa bersikap seperti itu kepada dia, yang membuat dia merasa dimengerti ya. Di kartu kelima ada Four of Swords ya di sini ya. Dia jenuh ya dengan kondisinya sendiri di sini ya. Ini juga bisa bermakna, kalau saya simpulkan, ini berhubungan dengan The Devil ya, berhubungan dengan kemelekatannya. Oke, jadi tiga kartu ini, Five of Pentacles, The Devil, dan Four of Swords ini terbaca pada saat dirimu tidak peduli dengan dia, ya, dia masih merasakan begitu erat, ya, dengan kemelekatan. Dia jenuh dengan apa yang menjadi siklus, ya, di dalam kehidupannya, ya. Dimana itu berhubungan dengan hubungan ini. Mungkin dia berusaha untuk tidak peduli di kartu kedua, Six of Swords, tapi pada akhirnya dia kalah ya dengan apa yang menjadi pemikirannya. Jadi secara tidak dia sadari dia mikirin dirimu lagi gitu loh. Walaupun itu terpicu oleh hal yang sepele atau hal yang kecil ya, dimana itu mengingatkan tentang dirimu ya. Dan ini membuat dia jenuh karena dia juga tidak ingin seperti itu sebenarnya ya. Oke. Kita lihat di baris kedua. Ini energinya berat sekali ya. Jadi seseorang yang berusaha keras ya untuk melawan ya apa yang dia rasakan saat ini, karena dia tidak mau terlarut ya di dalam perasaannya. Tapi mau nggak mau dia tetap teringat ya karena ada kemelekatan yang lebih dominan. Oke. Ya, pembelajaran belum selesai. Koneksi yang belum terputus ya begini. Oke. Di baris kedua ada The Moon, lalu ada King of Swords, kemudian ada Seven of Cups ya, lalu ada The Magician dan Four of Pentacles ya. The Moon
Ini adalah tentang ketidakpastian ya. Ketidakpastian di dalam hubungan ini bisa bermakna sebagai pikiran yang kosong, yang nggak ngerti ya kemana arahnya hubungan ini karena ada kebimbangan ya. Ini juga bisa bermakna tentang komunikasi di antara kalian yang tidak intens lagi atau bahkan sama sekali nggak ada komunikasi, jadi nggak ngerti ya, saling tidak paham. Ini gimana sih gitu loh. Lalu ini juga bisa bermakna tentang ketakutan dari sebuah rencana ya, dimana rencana tersebut takutnya nggak akan terrealisasi ya sampai kapanpun ya. Takutnya itu hanya akan menjadi omong kosong atau janji palsu ya. Janji yang tidak terrealisasi ya, karena salah satu pihak masih begitu berharap tentang terrealisasinya janji itu ya. Jadi karena belum terrealisasi, jadi membuat masing-masing ya merasa bahwa pasangannya itu tidak bisa berpegang dengan komitmen. Dia mungkin berpikir bahwa dirimu saat ini sudah berubah ya. Saat ini dirimu menjadi orang yang lebih cuek ya, tidak lagi peduli. Padahal dulu dia berpikir bahwa dirimu pernah memberikan dia perhatian yang begitu intens, yang begitu dalam. Dan dia berpikir bahwa dirimu gak akan berubah gitu. Dan bagi dirimu mungkin melihat dia sebagai orang yang tidak teguh terhadap sebuah komitmen ya, jadi menyepelekan ya terhadap komitmen itu sendiri, sehingga dirimu menganggap dia akan banyak ya berhutang janji kepada dirimu karena karakternya itu ya. Jadi masing-masing melihat pasangannya sebagai orang yang tidak bisa memberikan kepastian di sini. Ini dari dua sisi energi the moon ini. Kalau saya korelasikan dengan kartu berikutnya yang ada di energinya dia. Nanti kita cross check dengan energimu ya. Dan King of Swords ya, ini bermakna dia sepertinya sebagai seseorang yang memiliki karakter, apapun yang dia mau biasanya dia selalu bisa merealisasikan ya. Karena dia cukup otoriter ya di dalam hubungan ya, maunya apa yang menjadi keputusannya atau apa yang menjadi kehendaknya itu yang direalisasikan atau itu yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Dia sulit ya mendengarkan apa yang jadi maunya pasangan ya di sini ya. Oke, dan di kartu ke-8 ada Seven of Cups ya. Di kartu ke-8 ini adalah keinginan atau rencana-rencana di dalam hubungan ini sendiri, di mana rencana-rencana tersebut pada akhirnya menjadi hal yang menunggu untuk direalisasikan satu persatu karena banyaknya hal yang tertunda ya. Ini relate dengan the moon tadi. Dan kalau dihubungkan dengan kondisinya dia, bisa saja dia memiliki pilihan lebih dari satu. Jadi kalau dia mau, dia tinggal pilih dengan siapa dia mau menghabiskan waktu ya. Dan kalau disimpulkan di sini dengan kartu The Empress di kartu pertama, sekalipun di sekelilingnya banyak lawan jenis yang menginginkan perhatiannya, tapi kesan terhadap dirimu itu tetap mengalahkan segalanya ya. Jadi dirimu tetap the one and only ya. Ternyata yang lain itu tidak bisa memperlakukan dia seperti dirimu bersikap kepada dirinya. Intinya begitu di sini. Mungkin yang lain maunya cuma bersenang-senang ya, sedangkan dirimu pernah memberikan ketulusan ya. Totalitasmu di dalam hubungan ini sudah tervalidasi ya. Oke. Di kartu ke-9 ada The Magician ya. Ini lebih ke dia yang merasa punya cara. Dia merasa bisa cari solusi ya. Karena kalau dilihat di sini dia cukup manipulatif ya.
Sebenarnya dia cerdas ya, hanya saja terkadang kecerdasannya itu disalahgunakan ya oleh dirinya. Oke, di kartu ke-10 ada Four of Pentacles. Dia nggak mau kehilangan dirimu. Rasa cemburunya terhadap dirimu begitu besar ya. Jadi terkadang dia berpikir bahwa dirimu tidak boleh kemana-mana atau dirimu tidak boleh memberikan perhatian ya kepada lawan jenis selain dia. Dan ini juga bisa bermakna di sisi yang lain ya. Di dalam sisi finansial misalnya. Sebenarnya dia orang yang cukup perhitungan ya di dalam mengeluarkan uang. Jadi mungkin di dalam hubungan ya ada kemungkinan dirimu justru yang lebih banyak effortnya di sini. Jadi ada dua asumsi dari arti di kartu ke-10. Kalau tidak dia yang cemburunya begitu besar, meledak-ledak dan terkadang cemburu buta, ya itu tadi yang kedua. Bisa saja dia adalah orang yang cukup perhitungan ya. Atau terkadang bisa disimpulkan nggak mau modal alias pelit ya. Jadi kalau tidak yang pertama, yang kedua. Silakan dikondisikan. Oke, kita lihat di satu kartu terakhir ya. Tentang apa yang dia rasakan di sini. Page of Cups ya di sini ya. Ini lebih ke dia yang menyimpan perasaannya. Jadi ada hal yang tidak dia sampaikan kepada dirimu. Oke, kalau saya simpulkan di sini ya, dengan apa yang menjadi kemelekatannya, dengan apa yang menjadi kesannya terhadap dirimu. Mungkin ini adalah tentang perasaannya kepada dirimu ya, kemelekatannya yang dia simpan di dalam hati. Jadi dia sulit untuk mengungkapkan itu. Oke, atau bahkan perasaannya tentang dirimu di mana dia nggak mau kehilangan dirimu di kartu ke-10 Four of Pentacles. Itu menjadi hal yang bergemuruh ya di dalam hatinya tapi tidak tersampaikan ya. Oke. Semoga dengan berjalannya waktu ya, dia semakin bisa lebih dewasa di dalam menghargai komitmen ya. Dan dia banyak belajar di sini, dan kalau memang dia bisa mencari solusi ya, menggunakan kecerdasannya dengan baik bukan untuk memanipulasi ya, pastinya dia tahu ya apa yang harus dia lakukan ya di dalam hubungan ini. Oke, kita berlanjut ke deck yang kedua. Kita akan lihat energimu di deck yang kedua. Semoga yang hadir di tebaran deck yang kedua adalah betul ya energimu sendiri di sini. Oke. Untuk deck yang kedua di baris pertama ada Temperance, lalu ada Three of Pentacles, Queen of Swords, kemudian The Hangman, lalu ada Four of Swords ya. Temperance di kartu yang pertama. Kalau ditanya apakah dirimu sudah move on dari dia atau belum? Belum, 100% jawabannya. Sedang berproses, tetapi belum sepenuhnya, intinya begitu ya. Jadi di kartu yang kedua Three of Pentacles, tapi di satu sisi dirimu merasa bahwa
tanpa dia juga dirimu masih bisa bahagia ya. Jadi ada banyak orang di sekelilingmu yang memperhatikan dirimu, menghargai dirimu, bisa membangun dirimu ya untuk memiliki karakter yang kuat ya. Jadi dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu, yang menguatkan dirimu, intinya begitu ya. Dan di kartu ketiga ada Queen of Swords ya. Dirimu berusaha keras ya untuk fokus dengan berbagai prioritas penting di dalam dirimu. Jadi dirimu berpikir bahwa apa yang menjadi keputusanmu ya itu adalah hal yang seharusnya dirimu pertahankan. Jadi jangan sampai apa yang menjadi keputusanmu itu berubah karena dirimu kalah ya dengan apa yang menjadi perasaanmu ya kepada dia ya. Dirimu berusaha konsisten, intinya begitu ya. Dan itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalau orang-orang di sekitarmu tidak mendukungmu ya dirimu akan sulit. Tapi ada orang-orang yang membuat dirimu merasa kuat dan mendukungmu ya. Ini bisa siapa saja. Oke, dan di kartu keempat ada The Hangman ya. The Hangman ini bisa bermakna dirimu sadar bahwa ada yang belum selesai di sini ya. Ada yang masih menggantung yang membuat perasaanmu tidak tenang sebenarnya. Mungkin ini adalah tentang keadilan yang dirimu nantikan juga bisa ya. Atau ini juga bisa bermakna dirimu merasa masih memiliki harapan ya tentang terselesainya dengan baik sebuah permasalahan. Karena dirimu sebenarnya ada rencana, atau ada gambaran juga bisa ya. Tapi gambarannya tersebut belum direalisasikan ya. Dan di kartu kelima, dirimu juga punya Four of Swords ya. Dia tadi juga punya Four of Swords ya. Kalau di sini tentang dirimu bermakna dirimu sudah masa bodoh ya dengan hal yang tidak bisa terselesaikan ya di dalam hubungan ini. Jadi The Hangman dan Four of Swords ini bermakna walaupun ada yang belum selesai, walaupun ada yang masih mengganjal, tapi dirimu tetap berpikir bahwa itu adalah hal yang di luar dari kendalimu. Oke. Luar biasa ya. Jadi dirimu paham hal yang di luar kendalimu itu sebaiknya diserahkan kepada sang pemilik semesta ya, mungkin begitu. Karena Temperance ini juga bisa bermakna tentang dirimu yang berusaha untuk pasrah ya, berusaha untuk meletakkan ya apa yang tidak bisa dirimu tuntaskan atau selesaikan di sini. Oke. Kalau ditanya apakah dirimu masih sayang sama dia? Ya, dirimu masih sayang sama dia, tapi kesadaranmu tentang prioritasmu itu lebih dominan di sini. Queen of Swords ya. Dan The Hangman yang dikorelasikan dengan Four of Swords ya di sini. Di kartu kedua ada Judgment, Two of Wands ya, lalu ada Four of Cups, kemudian The Stars dan Eight of Pentacles di sini. Oke, Judgment ya. Ada kesadaran yang membuat dirimu berubah cara pandangnya di sini ya. Luar biasa ya, ini adalah hal yang sudah dirimu lalui ya, dan pada akhirnya dirimu sampai ya kepada kondisi seperti saat ini ya. Dan di kartu kedua ada Two of Wands ya, dimana dirimu sadar bahwa di dalam hubungan itu seharusnya ada keseimbangan.
ada peran dari dua sisi ya. Dan ini bisa impact dari kesadaranmu tentang adanya sebuah kondisi yang membuka sebuah tabir ya. Ini bisa rahasia yang pada akhirnya terbongkar juga bisa. Dan ini membuat dirimu paham ya akan apa yang seharusnya dirimu lakukan di sini. Di kartu ke-8 Four of Cups ya, dimana ada kejenuhan yang dirimu rasakan ya. Dirimu jenuh dengan hubungan ini ya. Oke, saya sedang mencerna kartu ke-8 Four of Cups ya. Ini juga bisa bermakna bahwa orang-orang di sekelilingmu yang berusaha mendekatimu tidak sesuai dengan seleramu atau tidak sesuai dengan standarmu juga bisa ya di sini ya. Mungkin dirimu masih belum siap ya untuk menerima ya orang-orang yang mungkin ya berusaha mendekatimu karena mereka belum memperlihatkan sisi yang membuat dirimu tertarik juga bisa ya di sini ya. Oke. Di kartu ke-9 ada The Stars ya. Ini bisa bermakna dirimu yang berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk healing ya, menyembuhkan diri dengan menyerahkan segala sesuatu hal ke tangan ilahi ya, ke dalam kuasa sang pemilik semesta. Oke. Di kartu ke-10 ada Eight of Pentacles ya, di mana dirimu bekerja keras juga bisa, menyibukkan diri dengan hal-hal positif di dalam kehidupanmu juga bisa ya di sini ya. Oke, luar biasa ya. Kalau saya simpulkan dengan energinya dia tadi ya, semakin dirimu ikhlas melepas ya, ada The Stars ya. Bisa jadi semakin dia terjerat dengan kemelekatannya dia yang tidak kunjung usai ya, karena dia merasa dirimu menjadi lebih tenang, menjadi seseorang yang bisa hidup bahagia tanpa dia, itu dia nggak rela ya, karena ya ada Four of Pentacles di mana dia merasa dirimu adalah miliknya ya. Dirimu adalah seseorang yang berharga yang harus dia pertahankan ya. Seseorang yang lebih mencintai diri sendiri ya, di mana orang tersebut terlihat lebih menghargai kehidupannya, lebih dekat dengan sang pemilik semesta ya, yang pastinya dia memancarkan aura positif ya, karena dia bisa berpikir jernih terhadap berbagai permasalahan di dalam hidupnya. Pastinya seseorang tersebut akan menarik ya siapapun yang ada di dekatnya untuk lebih intens berinteraksi ya, karena seseorang dengan karakter yang saya sampaikan tadi biasanya dia memiliki karakter yang kuat ya, yang membuat orang itu merasa dia adalah orang yang adem ya jika didekati ya, yang bisa memberikan kenyamanan dan lain sebagainya ya. Oke. Saya melihat karakter itu ada di dalam dirimu saat ini untuk yang resonate dengan tebaran ini. Energimu luar biasa positif di sini. Satu kartu lagi. The Hierophant ya, ini bisa menjadi akar ya dari apa yang menjadi keputusanmu. Karena di sini dirimu sadar bahwa dirimu dengan dia itu banyak perbedaan ya. Bisa jadi perbedaan cara pandang, perbedaan cara berpikir ya, yang pada akhirnya bagaimana bersikap terhadap sebuah permasalahan di dalam hubungan masing-masing memiliki sikap yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan cara pandang, sesuai dengan kebenaran ya yang berbeda pastinya dari sudut pandang masing-masing ya. Saya berharap semoga pembelajaran ini bisa membuat dirimu sampai kepada versi terbaikmu ya. Oke, kita lihat di deck yang ketiga.
Deck yang ketiga kita akan melihat gambarannya dari hubungan ini seperti apa, kira-kira bagaimana. Deck yang ketiga di baris pertama, di kartu pertama ada Eight of Cups, kemudian ada Six of Cups, lalu ada Seven of Pentacles, Five of Pentacles, dan kemudian ada The Moon ya. Di kartu yang pertama ada Eight of Cups ya, dimana di sini terlihat energi dari dia ya. Ini juga bisa berarti dirimu juga bisa ya. Dimana ada hal yang sudah berubah ya. Mungkin untuk dia sudah banyak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dan untuk dirimu, banyak hal yang sudah dirimu rasakan tidak lagi layak untuk diterapkan saat ini ya, di dalam kehidupanmu atau di dalam hubungan ini. Dan di kartu kedua ada Six of Cups ya di sini ya. Di kartu yang kedua adalah tentang rasa kangen ya. Ini bisa dia yang kangen dirimu atau dirimu terkadang ya, walaupun tidak dominan, merindukan dia ya. Di kartu ketiga ada Seven of Pentacles ya. Hal yang dirasakan sebagai harapan ya tentang kondisi yang lebih baik lagi ya di dalam hubungan ini. Ini bisa dia yang berharap ya, atau bisa juga dirimu. Dan sepertinya kalaupun itu harapan itu datang dari kalian berdua tentang hubungan yang lebih baik, potensinya itu ada ya. Karena mungkin masing-masing sudah belajar ya. Belajar tentang banyak hal yang berhubungan dengan komitmen ya. Itu membuat kalian memiliki cara pandang yang lebih baik ya. Ya dari situ aja dulu. Arahnya ke depan pasti berpengaruh terhadap banyak hal ya. Dan di kartu keempat ada Five of Pentacles ya. Oke, ini lebih ke tentang kesenjangan ya, atau tentang hubungan yang tidak seimbang ya. Oke. Bisa jadi memang dirimu sudah cuek dengan dia, sudah nggak peduli ya, atau dirimu sudah berubah ya cara dirimu berinteraksi dengan dia. Membuat dia merasa tidak dihargai lagi, membuat dia merasa dirimu sudah tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti dulu ya, apalagi ada The Moon di sini. Ini adalah tentang seseorang yang berpikir tentang sebuah kondisi dan dia ragu banget dengan kondisi itu ya. Ini bisa dia yang sudah begitu ragu ya terhadap perasaanmu kepada dia. Bisa juga dirimu yang sudah nggak percaya lagi dengan dia dan membuat hubungan ini jadi nggak jelas ya arahnya kemana. Karena dirimu tidak bisa melihat sebuah jaminan atau kepastian di dalam hubungan ini. Oke. Di kartu ke-6 ada Seven of Cups, lalu ada Three of Wands, kemudian ada Page of Cups, The Devil, dan Nine of Swords ya di sini ya. Oke. Di kartu ke-6 Seven of Cups. Banyak rencana yang pada akhirnya menunggu untuk direalisasikan di sini, dan di kartu ke-7 ada Three of Wands ya. Ini bisa seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikan apa yang menjadi rencana-rencananya itu. Jadi Seven of Cups dan Three of Wands ya. Jadi kalau seseorang ini selalu menunggu waktu yang tepat ya, ini bisa dirimu ataupun dirinya ya. Saya melihat lebih ke arah dia ya.
karena dia yang punya banyak janji. Kalau dia berpikir dia akan menunggu saat yang paling pas, ya saat itu nggak akan pernah datang ya, karena segala sesuatu hal itu memang butuh keseriusan. Atau kalau misalnya dirasakan belum pas ya untuk merealisasikan sebuah tindakan, selama itu tidak beresiko besar, ya memang butuh nekat dikit ya, butuh kesungguhan, intinya begitu ya. Dan di kartu ke-8 Page of Cups ya, ini adalah hal yang disembunyikan di dalam hati ya, karena bisa jadi dia punya alasan ya kenapa dia tidak terbuka dengan apa yang dia rasakan di sini. Oke, ini seperti seseorang yang mengagumi secara diam-diam ya. Oke. Semoga bukan dirimu ya. Dan kalau dikorelasikan dengan energinya dia tadi juga punya Page of Cups ya, artinya ini bisa dia yang berpotensi besar merasakan kekaguman secara diam-diam. Dan The Devil ya, The Devil adalah kemelekatan dari dia tentang dirimu ya, valid kalau The Devil ini dia yang punya, karena dia tadi juga ada kartu The Devil di sini ya. Saya simpulkan sekali lagi ya, semakin dirimu memiliki keikhlasan yang lebih dalam ya, dan dia semakin terjerat dengan kemelekatan yang nggak kelar-kelar di sini ya. Nine of Swords ya, dia yang memikirkan dirimu, dia yang mau tidak mau teringat dengan dirimu walaupun itu hal yang sudah dia sangkal ya. Dan kalau dilihat dari potensi dirimu ya, sekali waktu bisa saja dirimu masih mikirin dia ya, tapi tidak seperti dia yang mungkin karena memiliki banyak hutang janji kepada dirimu. Setidaknya kalau seseorang itu memiliki rencana, banyak sekali rencana yang pernah dia katakan ya, di suatu waktu dia akan ingat kata-kata itu. Secuek-cueknya seseorang ya, dia akan teringat dengan apa yang dia katakan. Dan di situ dia akan ke-trigger ya, dengan nuraninya ya. Apalagi kalau itu adalah sebuah janji yang sakral ya, pasti dia akan merasakan itu, ketidaknyamanan ya. Oke. Karena setiap manusia punya nurani. Satu kartu lagi. Seven of Swords ya, Seven of Swords dan kartu ke-8 Page of Cups ya. Ini adalah hal yang disimpan atau disembunyikan di dalam hati. Tapi dia berusaha tanpa sepengetahuan orang lain untuk pelan-pelan membereskan ya apa yang membuat perasaannya tidak nyaman itu ya. Oke, saya berharap semoga segala sesuatu hal yang belum terselesaikan dengan baik di dalam hubungan ini ya bisa diselesaikan pada akhirnya ya. Dan untukmu yang sudah sampai kepada proses ya yang dirimu nantikan ya, suatu saat nanti proses ikhlas ya, dimana dirimu sudah betul-betul bisa melepas ya apa yang menjadi ketidakadilan yang dirimu rasakan sebagai ganjalan di dalam hatimu. Jika nanti kalian belum memiliki kesempatan untuk duduk bareng dan saling memaafkan, semoga itu bisa dilakukan ya. Dan saya yakin ya bahwa pelajaran ini akan berharga untuk masing-masing ya. Baik dirimu ataupun dirinya, apa yang ada di dalam hubungan ini adalah salah satu proses ya, dimana kalian akan sampai kepada versi terbaik dari masing-masing. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.